Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah dinamika sosial keagamaan, pesantren Nahdlatul Ulama atau NU sering menjadi sasaran stigma dan fitnah. Sebagian pihak dengan agenda tertentu berusaha merendahkan peran kiai dan pesantren NU, termasuk melalui pemberitaan dan framing media nasional yang sempat menampilkan narasi yang merugikan citra pesantren. Namun, di balik upaya delegitimasi tersebut, terselip strategi sunyi, mempromosikan pesantren dari kelompok lain dengan membawa agenda ideologi tertentu. Dengan kata lain, ketika NU dihina, mereka bertepuk tangan. Sejarah Indonesia mencatat dengan jelas, setiap kali NU diserang, yang tumbang bukan NU, melainkan lawannya. Ketika NU berhadapan dengan PKI dalam pertarungan ideologi dan sosial, PKI lah yang hancur, bukan NU. Ketika NU berhadapan dengan Masyumilah yang tersingkir dari gelanggang politik nasional, bukan NU. Ini bukan sekedar kebetulan sejarah, tetapi bukti kuat bahwa NU bukan hanya organisasi keagamaan, melainkan kekuatan kultural dan spiritual yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya stigmatisasi termasuk lewat framing media bukan hal baru. Ia selalu datang dalam gelombang dan selalu gagal karena akar NU jauh lebih dalam dari sekedar opini publik sesaat dan cepat berlalu. Fakta sosial lain yang tak terbantahkan, tidak ada santri NU yang menjadi teroris. Ini bukan klaim emosional, tetapi fakta sejarah dan data keamanan nasional. Tradisi pesantren NU sejak lama mengajarkan Islam yang tawasud, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, dan i'tidal, adil. Ajaran inilah yang membentuk watak santri yang jauh dari kekerasan dan radikalisme. NU bukan sekedar ormas keagamaan, melainkan benteng peradaban Islam di Nusantara. Sayangnya, sebagian kelompok justru menyebarkan stigma-stigma menyesatkan, seperti NU feodal atau kiai hanya cari amplop. Narasi ini merupakan bentuk false equivalence, yaitu kesalahan logika dengan menyamakan dua hal yang secara substansi berbeda. Irving M. Covey dalam bukunya Introduction to Logic menegaskan, false equivalence occurs when two things that are not equal are improperly compared as if they are. Kesalahan kesetaraan palsu terjadi ketika dua hal yang tidak setara dibandingkan secara keliru seolah-olah sama. Menghormati kiai dengan mencium tangan bukanlah feodalisme, melainkan ekspresi adab dan penghormatan terhadap ilmu. Tradisi ro'an atau kerja bakti, piket, dan gotong royong di pesantren bukan bentuk perbudakan, tetapi latihan karakter sosial dan spiritual. Ketika nilai-nilai luhur ini direduksi secara dangkal, maka ruang publik menjadi lahan subur bagi narasi radikal untuk mengambil alih wacana. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan dengan sangat indah, irfa kalimatika wala tarfa sautaka fa innal madara huwallazi yumbitu zuhura larra'du. Angkatlah kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga,
bukan guntur. Pesan ini mencerminkan ruh pendidikan pesantren NU, menumbuhkan kebaikan dengan kelembutan, bukan kemarahan, dengan ilmu, bukan kebencian. Karena itu, tidak mengherankan jika pesantren NU menjadi rahim damai, bukan rahim teroris. Dalam kenyataan sosial, setiap kali NU difitnah, kelompok radikal dan oportunis sering memanfaatkan situasi tersebut dengan mempromosikan pesantren mereka sebagai alternatif. Inilah yang disebut politik stigma, strategi melemahkan satu kelompok untuk mengangkat kelompok lain. Mereka tidak menyerang secara frontal, tetapi bergerak melalui jalan sunyi, memanfaatkan bias media dan ketidaktahuan publik. Trans 7 dengan framingnya secara tidak langsung memberi ruang bagi skenario ini. Dalam konteks ini, kata-kata Ibnu Khaldun sangat relevan. Ad-dinu idza dakhala fi siyasati shalaha biha wa idza istughilla biha fasadad dinu wasiyasatu. Agama apabila masuk ke dalam politik dengan niat yang benar, maka politik akan menjadi baik karenanya. Namun, jika agama dimanfaatkan oleh politik, maka rusaklah agama dan politik itu sendiri. NU sejak awal tidak menjadikan agama sebagai alat politik kekuasaan, melainkan ruh moral kehidupan kebangsaan. Sebaliknya, ketika agama dijadikan alat mobilisasi politik, lahirlah ekstremisme. Dalam logika publik, stigma yang diulang-ulang dapat menjadi kebenaran palsu bila tidak dilawan dengan argumen rasional. Karena itu, perlawanan NU bukan dengan teriak, tetapi dengan keteladanan, pendidikan, dan kecerdasan sosial. Stigma harus dijawab dengan logika jernih, bukan emosi. Seperti kata seorang filsuf muslim kontemporer, truth doesn't need to shout, it only needs to shine. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu bersinar. Tradisi NU selama lebih dari 1 abad adalah bukti nyata Islam yang bersinar dalam kehidupan sosial, bukan Islam yang bising dalam retorika kebencian. Stigma terhadap NU bukan sekedar hinaan. Ia adalah panggung bagi radikalisme untuk naik. Namun, sejarah membuktikan NU tidak mudah ditumbangkan oleh narasi gelap. Santri NU tidak menjadi teroris bukan karena kebetulan, melainkan karena akar spiritualitas, kedalaman logika keagamaan, dan kecintaan pada tanah air. Maka tugas kita bukan membalas stigma dengan kemarahan, melainkan menjawab dengan ilmu, logika, dan keteladanan. Seperti Rumi mengingatkan, bunga hanya tumbuh dari hujan, bukan dari petir. Dalam keheningan, kebenaran NU akan terus bersinar, bahkan ketika fitnah mencoba menutupinya. Wallahu a'lam bishawab.